Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ba'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid. Amma ba'd. Fa'alhamdurun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, untuk orang-orang tertentu di dalam Al-Quran Allah menjanjikan sebuah keberuntungan. Untuk orang-orang tertentu dalam Al-Quran Allah menjanjikan bagi mereka jalan-jalan keberuntungan. Allah menjelaskan dalam firman-Nya dengan kalimat la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Allah menjanjikan kepada bagi orang-orang tertentu di dalam firman-Nya akan mendapatkan jalan keberuntungan, dan itu nampak dari firman-Nya la'allakum tuflihun. Nah, hadirin, pertanyaan adalah siapakah orang-orang itu? Siapakah orang-orang yang akan diberikan Allah keberuntungan itu? Hadirin, kalau kita menjelajah Al-Quran dengan kalimat pencarian la'allakum tuflihun, maka didapatkan 11 ayat yang di dalamnya ada kalimat la'allakum tuflihun. Dari 11 ayat ini nampak bagi kita karakteristik atau model orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Dari 11 ayat ini tergambar jelas siapakah orang-orang yang akan diberikan Allah keberuntungan itu. Dan kita mohon kepada Allah semoga kita semua termasuk di antara mereka, termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, insyaallah sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, secara berseri akan kami kupas 11 ayat itu lewat forum ngaji rutin kita subuh hari Selasa pagi, insyaallah satu persatu ayat akan kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan sebuah informasi dalam kehidupan kita, menjadi tambahan hidayah untuk kita semuanya, sehingga kita semua berikhtiar menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, jika sebelumnya kita membahas tentang ayat yang pertama yang membahas tentang kalimat tuflihun tadi, hari ini kita adalah kalimat ayat yang kedua, yakni terdapat dalam surat Al-Imran ayat 130. Terdapat dalam surat Al-Imran ayat 130. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullah
wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Jangan memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menjelaskan sebuah jalan keberuntungan dalam hidup kita. Allah menjelaskan sebuah jalan yang kalau kita ingin beruntung, maka lalui jalan ini. Pilih jalan ini kalau ingin beruntung. Seperti apa? Yakni jangan makan riba. Jangan makan riba. Apa itu riba? Mungkin kita sudah kenal ya. Riba itu dengan bahasa kita apa riba itu? Duit anaan ya. Duit anaan, apalagi? Coba. Duit gendok ya. Duit gendok. Mungkin banyak ragamnya. Yang jelas secara definisi riba itu adalah tambahan dari pinjaman. Secara umum begitu, tambahan dari pinjaman secara umum. Maka kalau orang pinjam meminjamkan sesuatu dan tidak tambahan di luar pinjamannya itu, maka itu adalah riba. Kalau di sekitar kita mungkin ada namanya apa? Rolasan. Tahu rolasan ya? Rolasan itu apa sih? Pinjam 10 balik 12. Ya. Di tempat jenengan tidak ada tahu rolasan? Tidak ada. Tidak ada Ustaz. Yang ada 13-an. Nah, waduh. Teman-teman kalau berarti itu. Nah, hadirin, tambahan atas pinjaman itu secara umum seperti itu. Walaupun secara hukum penjelasannya lebih detail lagi, riba itu ada 4 secara umum. Itu 2 terdapat di dalam transaksi jual beli, 2 terdapat dalam transaksi pinjam meminjam. Jadi jual beli itu bisa terkena riba, pinjam minjam juga bisa terkena riba. Nah, maka hati-hati dengan riba. Perlu tahu banyak hal tentang riba, karena ternyata orang-orang yang ingin beruntung maka jangan makan riba. Hadirin Allah, mungkin kita tidak menjelaskan detail tentang satu persatu tentang riba ya secara umum karena waktu yang terbatas. Tetapi yang jelas adalah hati-hati jangan makan riba pokoknya itu. Kalau meminjam jangan minta tambahan. Jual beli hati-hati, pastikan adalah yang dibeli barangnya barang yang jelas dan cash, itu akan lebih aman kalau bisa ya. Karena kalau sudah mulai nggak cash itu biasanya sudah mulai macam-macam. Walaupun boleh akad murabahah. Baik, hadiratullah. Lantas bagaimana sih bagaimana keberuntungan itu didapatkan oleh orang yang nggak makan riba? Bagaimanakah keberuntungan itu didapatkan oleh orang yang nggak makan riba? Begini hadirin Allah. Allah menjelaskan bahayanya riba itu cukup detail. Setidaknya kita dapatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Surah Al-Baqarah ayat 275. Allah menjelaskan dalam firman yang cukup panjang di ayat ini, ada 3 paling bottom yang bisa kita ambil hikmah peringatan dari Allah atas bahaya riba. Yang pertama adalah pemakan riba itu seperti orang kerasukan setan. Pemakan riba itu seperti orang kerasukan setan, seperti orang kesurupan.
Pernah tahu kesurupan? Nggak tahu. Pernah? Atau pernah kesurupan? Kok pernah kesurupan? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nah, orang-orang yang makan riba itu seperti kesurupan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba itu tidak bisa berdiri kecuali berdirinya itu laksana orang yang kemasukan setan. Hadirin, orang yang makan riba itu seperti orang kerasukan setan. Coba saya kasih gambaran sekilas. Orang kesurupan itu, kawan-kawan kalau ingin tahu orang kesurupan boleh datang ke klinik. Apa secara pasien maksudnya. Kayak apa coba? Lu itu kalau orang kesurupan itu minimal tandanya adalah gak konsisten omongannya, gak konsisten. Jadi habis bilang A jadi B, habis B jadi C, gitulah. Gak konsisten. Itu tanda-tanda kalau dia sedang kerasukan. Ya, jadi ngomongnya meracau, ngaco, ngaco, nggak karuan, ya. Jadi nggak konsisten. Maka kalau ada orang yang isu jelek sore tempe, ya, saya kok khawatir dia termasuk golongan orang-orang yang kesurupan. Ya. Maka bayangkan kalau kemudian seorang yang kesurupan, terus dia mimpin keluarga misalkan, keluarga model apa yang bisa sukses, yang bisa sakinah wa warahmah kalau pemimpinnya kesurupan? Bisnis model apa yang bisa sukses kalau yang memimpin orangnya kesurupan? Masyarakat model apa yang bisa ditegakkan kebaikan di dalamnya kalau pemimpinnya kesurupan? Maka bayangkan hal ini hadirin, maka orang-orang yang tidak memakan riba, dia berpotensi sukses dalam hidupnya, dia berpotensi beruntung dalam hidupnya. Kenapa? Dia terhindar dari sifat ini, dia tidak seperti orang yang kesurupan. Hadirin Allah, itu yang pertama. Yang kedua, bahayanya orang-orang yang makan riba itu adalah dia termasuk orang-orang yang melanggar larangan Allah. Allah berfirman dalam ayat ini, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hadirin, kaidahnya begini, di setiap ketaatan Allah menyimpan kebaikan. Di setiap ketaatan. Sebaliknya di setiap dosa Allah menyimpan keburukan. Hadirin rahmatullah. Maka orang-orang yang makan riba, dia dekat dengan apa yang diharamkan oleh Allah, maka keburukan-keburukan akan timbul. Masalah akan bertubi-tubi. Yang pirsani, orang yang suka makan riba, itu kehidupannya tidak pernah enak. Terus saja masalah, terus masalah. Kok bisa begitu ya? Ya itu memang karena dia melanggar larangan Allah. Sudah jelas wa ahlallahu al-bai'a wa harramar riba. Hadirin Allah, maka maaf, ini merupakan sebuah peringatan penting buat kita semua. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin beruntung, tidak mungkin keberuntungan itu kita capai dengan melakukan apa yang diharamkan Allah. Tidak mungkin kita mendapatkan keberuntungan dunia akhirat dengan melanggar larangan Allah. Maka jelas
Poin yang kedua, bagaimana seseorang akan beruntung ketika menghindarkan diri dari riba? Karena riba itu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ada dua tadi ya. Apa yang pertama tadi? Masih ingat Bu? Masih? Nyantol betul ini pelajarannya ini? Nyantol ya? Nyantol. Apa lewat aja? Sayang jenengan kalau lewat aja. Ini sinaunya orang dino itu nih. Apa? Yang pertama tadi? Orang yang makan riba seperti orang kesurupan. Itu bahayanya. Maka orang yang nggak makan riba itu paling nggak punya modal untuk sukses karena nggak seperti orang kesurupan gitu. Yang kedua, orang yang makan riba dia menerjang larangan Allah. Bagaimana mungkin dia mendapatkan kebaikan kalau dia menerjang larangan Allah? Yang ketiga, dalam ayat ini Allah jelaskan wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan riba bandel, sudah tahu riba itu haram, nggak segera berhenti, nggak tobat, masih terus saja, sudah tahu itu haram dimakan terus, maka faulaika ashabun nar, mereka ini adalah golongan neraka, hum fiha khalidun, dia kekal di dalamnya. Hadirin, orang yang makan riba diancam menjadi ahli neraka dan bahkan kekal di dalamnya. Hadirin rahmatullah, sehebat apapun dunia kita, sehebat apapun dunia kita, sesukses apapun dunia kita, kalau kemudian akhirnya masuk neraka, rasanya tidak ada gunanya. Sesukses apapun, sebanyak apapun harta kita, kalau kemudian berakhir dengan neraka, rasanya sia-sia semuanya. Hadirin, maka orang-orang yang makan riba, bagaimana mungkin dia akan bisa dapatkan keberuntungan? Wong ancamannya jelas seperti itu. Maka hanya orang-orang yang tidak makan riba atau bertobat dari riba jika sudah pernah sebelumnya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Hanya orang yang tidak makan riba dan orang-orang yang bertobat dari riba, merekalah orang-orang yang akan beruntung. Hadirin Allah, siapa sih orang yang terancam dosa riba? Ada 4. Pertama adalah debiturnya yang ngutang, yang kedua krediturnya yang ngutangi, ketiga saksinya, yang keempat pencatatnya. Semuanya kena dosa riba. Pernah saya diundang sebuah komunitas, kemudian di sana tema yang dijelaskan awalnya adalah tema bagaimana membangun keluarga surgawi, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, subtemanya adalah bagaimana mencari harta yang halal. Ternyata berkembang diskusinya menjadi membahas masalah riba. Apa yang terjadi? Kajian yang rencana setengah jam ternyata menjadi 1,5 jam. Saya selesai nggak boleh. Ustadz, jangan selesai dulu. Urusan kita belum selesai katanya. Dan ternyata 2/3 dari yang hadir adalah pengurus. Astagfirullah. Jadi walhasil yang semestinya selesai belum selesai, bahkan Bu Camat yang menjadi promotor acara itu awalnya, karena belum jadi sesepuhnya yang dihadirkan, itu sampai nyampaikan, Ustadz, baru ini ngaji itu sampai lewat duhur, baru ini dalam sejarah ngajinya beliau itu. Nah, selama ini jam 11 selesai, Ustadz ini sampai jam 12 itu belum selesai. La haula wala quwwata illa billah. Tapi apa? Setelah itu saya nggak diundang lagi. Hadirin, maka ayo kita sudah diberi Allah petunjuk bagi orang-orang yang ingin beruntung hidupnya, maka di ayat tadi, ayat Ali Imran, ayat berapa tadi?
Ayat 130. Apa petunjuknya? Kalau ingin beruntung, jangan makan riba. Karena orang makan riba, dia hidupnya tidak akan tenang. Tidak bisa dia berdiri kecuali berdirinya seperti orang kesurupan. Yang kedua, dia tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan karena dia senantiasa melawan larangan Allah. Yang ketiga, dia diancam akhiratnya kekal di neraka. Sukses model apa di dunia kalau akhirnya di neraka? Maka jadilah orang-orang yang menghindarkan diri dari riba, menghindarkan diri dari makan harta riba, dan berikhtiarlah jika sudah pernah melakukan, segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Semoga kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Akhirnya selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga ngaji ini bermanfaat, menjadi tambahan ilmu dan tambahan semangat kita untuk menghindarkan diri dari riba. Aku qouli hadza fa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Pertanyaan boleh setelah tutup. Boleh. Monggo silakan. Terus ini, Pak. Monggo. Termasuk riba. Iya. Salah satunya termasuk riba. Betul. Kita ini sebagai pegawai. Oke. Kalau istilahnya orang Jawa jatahnya bayaran kalau bulannya itu kan enggak digunakan kreditur gitu, kita bisa punya. Oh. Kan kita terus pinjam. Iya. Baik. Itu apa juga termasuk golongan. Ngeten. Kreditur itu kan yang meminjami, ya kan? Mungkin kreditur kita memahami tukang kredit gitu ya. Jadi kalau debitur itu yang pinjam, kreditur yang minjami. Jadi kalau kita nabung di tempat yang di situ digunakan untuk riba, kita bisa kena dosanya. Sebeda dengan kalau penyanyi beli dengan kredit, beda. Misalkan kita beli barang, kalau akadnya kredit itu namanya akad murabahah, itu boleh. Contoh begini, misalkan panjenengan punya teman, beliau punya duit, sedangkan pada saat yang sama jenengan butuh motor, nggak punya duit, misalkan nggak cukup duitnya. Kemudian bagaimana kerjasama bisa? Misalkan Mas sampean tukokno sepeda motor tak cicile. Misalkan harga motornya berapa? 10 juta. Kita tidak punya duit sebanyak itu. Maka kemudian beliau membelikan, kemudian dia menjual ke kita. Misalkan dijual berapa? 12 juta misalkan. Diangsur 10 kali. Boleh. Betul masalah. Nah, kalau minjem uang, balik uang dengan tambahan itu yang nggak boleh. Misalkan kita pinjam uang 1 juta, membalikan 1 juta 200 rolasan mau, nah itu tidak boleh. Dua-duanya, yang minjami kena, yang pinjam juga kena, nyatet kena, saksi kena, 4 pihak kena semua, dosanya berat. Belum? Pertanyaannya gimana solusinya ini kira-kira? Gak bahaya dah. Begini. Belum? Tapi kan kita kayaknya di sini karena memang mungkinnya seperti idealnya seperti mana aja sekarang dengan angka apapun itu misalnya kita mau motor kan pasti pembelian yang lanjut syariah lanjut konvensional dua-duanya sama. Mereka tidak mau, nggak ada di angkatnya dia kalau misalnya nggak bisa bayar rugi karena risiko pinjam rugi. Saya bilang buruhnya nih, kemudian berubah skemanya menjadi yang tadinya kalau dikonversikan kepada persentase, misalnya 7% atau 3% atau 2%, apapun itu bahkan si peminjam tadi entah UKS, BBMT, dan apapun itu
nggak ada yang akhirnya menurun nih karena usaha turun. Saya akan juga menurunkan keuntungan buat saya. Ini kan besar. Nah itu kan berarti hanya melalainya aja. Tapi kalau prinsip dasarnya sama kan? Ya, Gimana? baik. Yang jelas beda. Ya, beda. Saya pernah pertanyaan sama seperti ini, saya balik bertanya. Antara orang nikah dengan maaf. Yang satu nikah ya, dengan orang yang maaf. Beli. Niku bedain apa bedanya? Bedanya apa? Sik nikah kobil tuh nikah haha bedanya. Yang satu enggak selalu ya gitu. Nah, ada akad yang menjadikan itu halal. Perpindahan harta itu adalah sebuah hal yang tidak bisa terjadi kalau tidak ada akad yang Allah izinkan di situ. Perpindahan harta bisa dengan jual beli, bisa dengan hibah kasihkan. Mencuri nggak masuk, riba juga tidak termasuk. Maka hak harta itu yang dia ambil itu adalah bukan haknya dia ambil, karena transaksinya Allah tidak izinkan itu terjadi. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Beda. Nah, besarannya mungkin mirip, bahkan lebih gede bahkan mungkin, ya kan? Lebih gede bahkan. Kalau tadi saya istilahkan maaf, antara nikah dengan ini lu soro biasanya dia nikah. Iya. Lagu dia kan katanya ya, timbangan itu kuat duse apa? Itu kan gambaran memang begitu. Nah, tapi Islam menghendaki kebaikan buat kita. Itu bukan ngukur berat dan tidaknya beban, tetapi akad ini akan menghasilkan sesuatu yang kebaikan-kebaikan setelahnya yang tidak didapatkan oleh orang yang menjalankan akad haram tadi. Nah, riba itu di situ posisinya. Jadi kalau kita membandingkan antara itu bungai podo, ini gede nih, itu tidak pas. Kenapa? Karena yang dijadikan catatan penting bukan di bebannya, tapi di sisi akadnya. Maka riba sekecil apapun tetap haram. Jual beli sebesar apapun keuntungan bagi penjual yang kemudian kita berikan secara ridho, pada ridho nih, itu akan berkah. Pinjam meminjam, kita misalkan bahkan sampai tidak kesauran misalkan, itu kan pahalanya double. Beda, artinya kita tidak membandingkan dari bebannya, tapi dari sisi akadnya. Nah, kasusnya tadi misalkan kita pinjam mau beli motor, pinjamnya ke bank syariah, BMT, itu akad yang dibangun adalah akad murabahah dan itu dihalalkan. Nah, jadi misalkan tadi HP belinya 2 juta, dia beli 2 juta, dijual ke kita 2,5 juta, langsung 10 kali, boleh, halal ini. Jadi akad jual beli murabahah itu keuntungannya itu di dijadikan keuntungan buat dia atas barang itu boleh, tapi kalau atas uang nggak boleh. Pinjam uang, balik uang dengan kelebihan tadi itu tidak boleh. Itu yang riba ya itu. Kalau barang tidak apa-apa, karena kita beli barangnya. Nah, maka kalau dalam Islam, dalam Islam itu ada namanya qardul hasan, pinjaman tanpa bunga. Kalau kita mengenalnya begitu, qardul hasan itu ada harusnya itu di dalam setiap organisasi lembaga keuangan syariah itu ada. Jadi kalau orang butuh, jadi begini, bedakan antara bisnis dengan bukan bisnis. Islam itu membedakan itu. Misalkan ya, kita punya
perkumpulan RT, maaf, saya contohkan aja, jangan RT lah kalau nyinggung RX, ya kan RX. Spesifik. Nah, misalkan kemudian selama ini kan begini, kita mengumpulkan uang, kemudian ada orang pinjam apapun, itu kan disamakan, ya kan? Orang pinjam, orang pinjam itu kan karena butuh kan, dia pinjam butuh untuk mengeluarkan ijazah anaknya nyantol di sekolah, SPP belum lunas, atau mengeluarkan suaminya dari rumah sakit, belum selesai bayarnya, belum kelar, ya kan? Terus dia hutang ke Bapak Ketua RX tadi. Terus kemudian minjami uang itu kok ya mentolo, misalkan minjami 1 juta, kadek nambahi beban, ojo lali ya, balekno luwe 10%, ya kan? Ini seduluran model apa? Katanya seduluran salawase. Kok ada orang tetangganya butuh duit, tapi mentolo, nambahi beban. Kudune kan malah ditambahi keringanan, wis gak usah obat separuh wae balekno. Dia butuh saudara kita, kan gitu mestinya. Islam itu mengajarkan begitu. Maka ketika ini hubungan tolong menolong, maka beda dengan bisnis. Kalau bisnis itu bisnis beda, jadi ukurnya harus detail itu. Jadi kalau bisnis misalkan nih, ada orang punya usaha, butuh dana modal, ngajak penjenengan bahas bener tuh, di mana keuntungannya, kerugiannya, resikonya, bahas bener itu. Ada hasil setelah akad itu, maka akadnya itu halal. Tapi investasi, kalau ini pinjam meminjam balik utuh, yang ini investasi bisa berkembang, bisa berkurang. Itulah Islam adil. Jadi kalau misalkan ada orang punya bisnis, ngajak dengan entah syirkan, entah mudharabah, ya mudharabah itu bedanya dengan syirka. Kalau mudharabah, dengan yang punya uang itu nggak ikut tandang gawe, itu mudharabah. Tapi kalau dengan ikut tandang gawe, namanya syirkah, itu musyarakah. Jadi dengan urun duit plus nyambut gawe, nah, itu dapat duanya, dengan dapat modal investasinya, dengan juga dapat upah dari pekerjaannya, dapat 2. Tapi kalau mudharib ini hanya bondo duite, wis aku resok tandang gawe duite ae, dia dapat bagi hasilnya. Nah, bagi hasil itu diukur dari mana? Dari hasilnya, bukan dari besar uangnya. Bisa jadi uang itu 10 juta tapi hasilnya 5 juta, bisa jadi. Oh memang ternyata prospeknya bagus. Pun bisa jadi uangnya 100 juta, keuntungannya hanya 5 juta. Jadi memang itu bisa jadi, karena mau bagi untung dan bagi rugi. Tapi kalau bunga beda. Bunga itu mau bolone tadi rugi, bangkrut, disita orang, nggak urusan, tetap harus kembalikan senilai ini tambah sekian persen. Itu kalau bunga. Jadi mau alasan apa kayak nggak urusan, pokoknya dia harus ngambil. Makanya dalam sebuah event kajian itu ada seorang narasumber dari Jakarta itu sampai nyebutkan begini, bisnis yang paling kejam adalah perbankan. Betapa banyak orang yang kehilangan asetnya berawal dari pinjam bank. Banyak. Saya punya dampingan pengusaha di daerah Malang itu, dia kehilangan asetnya, bahkan sekarang dia kos, rumahnya, gudangnya, rumah orang tuanya semua diplang semua. Dia sekarang kos. Kok bisa begitu? Berawal dari hutang bank yang bunga berbunga, akhirnya dia tidak bisa bayar cicilannya kecuali hanya bayar bunganya, dan selama sekian tahun dia hanya bunganya tok. Induknya mbok-mbokane tetap utuh, bahkan mana.
Jadi mbok mana ngendok ngendok ini jadi tidak karuan sudah. Yang semula 24 juta ini kalau diingat anggaplah uang 24 juta itu jadi 96 juta. Ya nopo lain jelas nih ya nopo. Itulah Allah menjelaskan tadi riba yang ad'afa mudha'afa di situ. Makanya kalau sekarang ini pertanyaan Pak Asum tadi, terus pinjem kemana? Nek butuh ngoten niku. Inilah tantangan umat Islam saat ini. Kalau dulu ada BMT zaman Nabi, itu adalah Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal itu adalah kumpulan dari dana-dana sosial. Sehingga pengelolaannya social oriented. Social oriented. Baitul Tamwil itu kumpulan dari investasi, tabungan-tabungan. Maka pengelolaannya adalah profit oriented. Nah, untuk yang nolong yang butuh-butuh duit dari mana? Ngambilkan dari at-tamwil apa al-mal? Bisa dipahami? Ayo, dari mana? Coba. Ada Baitul Mal, itu dikumpulkan dari mana duitnya? Dari dana-dana sosial, zakat, infak, sedekah di situ. Dompet satunya Baitul Tamwil, itu adalah dari dana-dana investasi, tabungan orang-orang. Kalau minjami orang butuh duit, yang butuhnya mendesak untuk anak sekolah selalu, yang benar dari mana ngambilnya? Dari Baitul Mal atau Baitul Tamwil? Baitul Mal. Iya kan? Kenapa? Karena ini memang sumbernya untuk sosial. Kalau diambilkan dari sini, nggak akan nyambung. Kenapa? Ini dana investasi, di mana orang yang nyimpen ke sini pasti kan terbayar keuntungan kan? Ini dipinjamkan pada seseorang yang tidak sedang berbisnis. Itu kan jadi kedzaliman akhirnya. Sini minta keuntungan kepada orang yang sedang tidak beruntung, kan gitu. Jadilah kedzaliman itu. Maka Islam memecah. Jangan, kalau memang untuk kebutuhan yang itu sudah tidak mungkin ditunda lagi, itu adalah Baitul Mal. Nah sekarang ini memang masalahnya Baitul Mal itu kan lembaga-lembaga zakat, gitu kan, lembaga-lembaga infak itu tidak mudah juga mengeluarkan uang itu. Karena apa? Jumlah uangnya dan yang butuh. Karena yang butuh. Ini gue udah di-loss soal entek saat dataan soal. Ya, saya dulu di provinsi itu pernah ngelola dana sampai 30 miliar. Itu yang dana infak itu separuhnya 15 miliar. Lalu mulai disebar nih, sing ngajak nih sing butuh-butuh nih, entek sak tanda sekali tangan entek isane. Oh sing butuh gua akeh. Sing utang ngeten butuh ngeten, anak sekolah ngeten. Ya kan coba. Makanya kalau kemudian mereka selektif, ya bisa dipahami, selektif banget. Nah, makanya kalau bisa itu masjid, pengajian itu kita dirikan dompet sosial yang berangkat dari Baitul Mal tadi itu konsepnya. Dari mana duitnya? Dari orang sodako, kumpulkan situ. Misalkan ini Pak Haji Reza tiba-tiba dapat rezeki, ya kan? Bisnisnya untung 1 miliar, amin, ya kan? Karena mendadak kaget beliau, biasanya untungnya 100 kok jadi 1 miliar, sing 500 karena dompet sosial. Oh, gitu ya. Mari amin kok bisa. Sodako itu kumpulkan gitu. Zakat misalkan, ya kan? Apa Ibnu punya rizki dizakati 2,5%, kumpulkan di situ juga. Itu bisa. Walaupun kalau zakat beda sedikit ya. Zakat itu peruntukannya tidak boleh dihutangkan, tidak boleh pinjamkan. Adalah untuk membantu beneran. Jadi kalau infak masih bisa diputer, bukan dihutangkan, diputer gantian yang butuh. Jadi dulu kita pernah ada konsep pinjaman bergulir. Itu sebelum tahun 2005, saya itu belum ada pinjam bergulir itu. Waktu itu kami sampai minta nasihat ke MUI itu, boleh nggak pinjaman bergulir dari dana ZIS itu. Kemudian
Tidak muncul fatwa tapi muncul tausiah, nasihat. Poinnya adalah boleh dalam kondisi sekarang di mana yang butuh lebih banyak daripada dananya. Tapi dengan syarat pertama, syaratnya adalah yang pinjam harus orang benar-benar tidak mampu, benar-benar mampu. Yang digunakan jualan apa itu benar-benar nggak mampu orangnya, gitu. Benar-benar duafa. Yang kedua, tidak boleh ada jaminan, nggak boleh. Yang ketiga itu kalau misalkan dia tidak bisa kembalikan, maka biarkan. Saat yang ketiga itu tidak pernah dipublish itu. Kami sampaikan, nah kalau sekarang nggak dipublish, isinya gak nyaur wae kok. Dan ini dipublish tambah gak nyaur kabeh. Padahal itu harapannya bisa gantian gini loh. Misalnya satu grup tukang bakso bikin grup 10 orang, dananya hanya untuk 3 orang, ya gantian antara mereka. Nah kalau 3 dipek, itu sendirian kan tidak ada kesempatan untuk memutar duitnya itu. Jadi seperti itu. Jadi makanya di lembaga Islam saat ini itu yang kurang di situ, baitul malnya. Dan memang pertumbuhan baitul tamwil, lembaga-lembaga perbankan dengan lembaga sosial itu lebih banyak perbankan. Kenapa? Karena orang itu adalah uang investasi. Sedangkan ini uang amal. Yang kalau digambarkan secara umum berarti antara jumlah orang sing loman atau sing medit. Kan begitu aja kelihatan kan. Loh kalau baitul malnya banyak melimpah, sama Nabi itu melimpah sampean. Makanya sampai Rasulullah kan pernah ada orang datang itu sambatan tidak punya pekerjaan, tidak bekerja dia, langsung ambilkan, kasih kambing, gitu kan, kasih modal lah tadi kan. Ada orang zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nggak bisa makan, langsung diambilkan berapa ton gitu kan, bawa, gitu kan, karena jumlahnya melimpah, baitul malnya. Kalau sekarang tambilnya yang banyak, bukan malnya. Sampai sekarang yang kirsani berapa persen jumlah dana sosial yang ada di lembaga zakat tuh, berapa persen dibanding dan uang yang berputar keseluruhan dalam ekonomi, sangat kecil sekali. Makanya tidak kaget jumlah orang miskin semakin bertambah. Di saat yang sama jumlah orang kaya yang jatuh juga bertambah loh. Kenapa? Terlibat. Cuma ini belum sampai penelitian ke sana. Makanya yang kaya ya hati-hati, yang miskin ya hati-hati. Nggak termasukkan. Jadi kalau sekarang pertanyaan pinjam ke mana, ya semoga ada yang mau minjami gitu aja. Kalau ke BMT itu insya Allah masih bisa dengan pinjaman pengajuan Qardul Hasan namanya. Coba aja. Cuma memang tidak mudah. Karena jumlahnya memang yang butuh itu lebih banyak, betul itu. Jadi, nah itu makanya digeser, diambilkan dana tamwil. Karena nggak ada stoknya, almal nggak ada. Kalau itu benar-benar jadi almal dari infak sedekah, itu bisa bermasalah itu kalau sampai berani menambahkan ada sesuatu itu. Tapi pasti diambil dari tamwil, dari dompet satunya. Jadi wis sampean tak sini itu kok iki ya gitu ya. Jadi bunyinya itu gini, subsidi ya subsidi hasil. Dulu pernah dilakukan di saya nulis nanti dulu. Di kota itu pernah bikin kredit tanpa bunga. Itu dari mana banknya dapat keuntungan itu disudah oleh lembaga zakat ini. Dia yang bayari bunganya tadi itu, sehingga orang-orang tidak kena bunga. Jadi dikawinkan antara lembaga zakat dengan lembaga perbankan. Walhasil perbankan bisa mengeluarkan 5 miliar, yang dia semestinya 5 miliar itu dapat keuntungan 500 juta. 5 jutanya itu dia tidak bebankan pada orang-orang usernya, tapi dari lembaga zakatnya yang ngambilnya. Itu berjalan
Tapi ternyata nggak lama, setelah itu buyar. Ya, kenapa? Permasalahannya ternyata adalah karena jiwanya beda ini. Yang ini kepingin keuntungan, yang ini kepingin nolong orang, kan gitu kan? Beda ini jiwanya. Awal-awal masih bisa jalan. Ketika 1, 2 orang, 3, 4 orang masih bisa. Ketika banyak orang, yang ini semakin keren ini. Yang dipilih akhirnya bukan orang miskin, orang setengah kaya. Ya kan? Karena dia kan khawatir nggak balik ini kan. Dibilang setengah-setengah kaya begitu. Jadi waktu itu sampai dalam laporan itu muncul golongan 4A, golongan 4C. Loh, ini kok iso nyari duit? Kok subsidi dari lembaga zakat? Ternyata yang ini nggak mau resiko. Lah kalau kita kasihkan orang-orang miskin beneran tak bubar awak dhewe begitu. Akhirnya terjadi masalah, bubarlah sudah. Jadi karena jiwanya nggak akan bisa nyambung. Yang satu pingin keuntungan, yang satu pingin nolong orang. Jadi akhirnya kalau sekarang ini saya pernah mengkritisi program pemerintah, itu mau bunga berapapun, kalau masih itu ada bunga digunakan pada masyarakat miskin, nggak akan nyambung, nggak nyambung. Mau berapapun lah bunganya 0,00 diturunkan nggak nyambung, tetap nggak nyambung. Kenapa? Karena memang jiwanya beda. Yang satu pengen keuntungan, yang satu nggak beruntung. Maka kalau kita dulu mengatakan begini, UKM kan ya, itu ada yang kategori merah, ada kuning, ada hijau. Merah itu UKM yang belum pernah berjalan atau berjalan tapi belum setengah tahun, belum bankable, belum bisa pinjam bank, belum bisa dia. Kuning itu sudah bisa ada keuntungan tapi belum stabil, masuk kuning. Hijau baru dia stabil. Nah, yang layak masuk lembaga tamwil itu hanya hijau. Yang merah sama kuning nggak layak. Dia masuknya adalah lembaga almal. Keuntungannya masih naik turun, masih apa? Ibarat orang nafas apa? Naik bis, ditagih hutang sama bank, nggak akan mungkin itu. Yang bisa hanya hijau. Nah, disinilah masalahnya karena jumlah yang butuh dan yang uang tersedia itu nggak seimbang. Akhirnya apa? Diterak itu sama lembaga perbankan itu dijoki uang, padahal itu adalah kategori merah atau kuning. Dijokan sama dia, appraisalnya di apalah tambah-tambah begitu. Apa yang terjadi? Macet akhirnya kan. Saya punya kenalan itu, dia orang dalam, ordal. Itu cerita yang macet itu nggak tanggung-tanggung 1 triliun di sebuah bank itu, sebuah bank lah sudah. Ordal 1 triliun, gimana coba bayangkan. Jadi itu dikasihkan ke petani-petani di mana itu macet lagi, pinggir pantai nelayan macet lagi. Ya emang merah sama kuning. Kalau mau berbisnis sama yang hijau. Nah, itu jalan. Nah, masalahnya jumlah yang hijau nggak banyak. Sedangkan duitnya ngumpul banyak. Di sisi yang lain, merah sama kuning, banyak orangnya, duitnya nggak banyak. Jadi akhirnya kawin silang begini. Terjadilah incest tadi itu. Macet tadi. Itu yang terjadi. Monggo, nanti. Nggih. 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 Betul. Tidak hanya simpan pinjam aja. Itu kan ada juga bisnis yang lain lah ya. Kedua, kalau anak kan sudah sepakat debiturnya ya. Sekian kita dibuka. Iya.
Baik, saya jawab dari yang belakang dulu. Kesepakatan itu kalau dibangun atas sesuatu yang haram tetap tidak boleh. Maaf, yang tadi, yang saya katakan, yang ini kan nikahan tadi kan, kopi itu ya kan, yang ini pinggir sungai ya kan, itu deal loh itu, deal-dealan loh itu. Itu deal-dealan itu. Ya Allah, artinya memang kesepakatan tidak menjadikan menggugurkan semua hukum, tidak. Jadi mana yang boleh diambil kesepakatan, mana yang nggak boleh. Nah, riba ini mau sepakat nggak sepakat tetap haram. Sama dengan tadi apa tidak nikah tadi itu, mau sepakat nggak sepakat tetap haram. Nah, artinya akadnya sudah salah. Maka kalau kemudian dealnya itu tidak menjadikan semua hukum menjadi boleh. Inisiator pemerintah inisiator pemerintah Iya. Pemerintah gimana? Full. Ya. Itu pemerintah bolehnya. Iya. Konvensional. Betul. Syariah. Ya. Sudah tahu jawabannya. Makanya ya Allah. Jadi memang sekarang ini ada yang orang itu melakukan keharaman itu karena terpaksa keadaan. Jadi orang itu ada jalur-jalur khusus yang itu menjadikan dia dipaksa masuk surga. Ada sebaliknya, jalur khusus yang menjadikan dia dipaksa masuk neraka. Makanya saya nggak semangat nyalon pilkada, nggak nyalon semangat saya. Saya nggak tahu jalurnya. Nah, kalau kita mungkin ada yang mengatakan itu adalah darurat karena nggak mungkin kita mengubah secara total itu saat yang sama bagaimana apa yang terjadi nanti ini. Tapi sebenarnya itu masih bisa. Kenapa? Pertama, saya yakin adalah kaum muslimin itu dominan di sini. Masih 80% kaum muslimin. Yang kedua, dana yang masuk di sana itu dari teman Islam loh, kebanyakan itu. Kemarin perusahaan Muhammadiyah membuktikan kan saat menarik dana dari PSI ya, berapa triliun itu? 17 triliun. Bayangkan coba, ternyata kaya ya kita. Duitnya akeh ternyata. Itu kan ditarik tuh. Dan sekarang kalau ternyata uang yang berputar di perbankan itu misalkan anggaplah 100 triliun. Loh, berarti kan cukup besar itu 16 atau 17 triliun itu kan? Nah, memang itu permasalahan lain. Ini kan ada artinya saya yang mengatakan kita ini kaya gitu loh. Kita ini bisa gitu. Jadi artinya kalau kita mau, umat Islam mau itu bisa sebenarnya memang itu. Cuma memang tidak bisa bergerak sendiri. Pemerintah harus membackup memang. Karena sistem ini kan pemerintah yang punya. Nah, kalau perpindahan terkutip ya, berhijrah dari ekonomi tadi itu mungkin secara sistem itu bisa jika bawah sama atas setel. Nah, sekarang kalau belum bisa setel bagaimana? Kita bisa kok. Kita kan sendiri. Pertama, pisahkan antara al-mal sama tamwil untuk dalam mengatasi masalah umat ini. Nggak dicampur-campur. Yang kedua, kita bikin semangat diri kita untuk banyak sedekah. Teorinya itu begini, dalam surat Al-Baqarah 275. Jadi pada ayat 273, 274, 275. Itu ternyata yang pertama itu Allah memversuskan riba itu dengan sedekah. Itu. Jadi Allah memversuskan riba dengan sedekah. Itu kalau kita bisa pahami begini mananya. Semakin tinggi sedekah, semakin berkurang itu riba. Di masyarakat ketika semakin sergap orang sedekah, semakin banyak dermawan, itulah riba akan semakin gak ada peran itu. Sebaliknya, ketika dalam masyarakat itu semakin banyak orang medit,
Itu wassalam itu. Monggo, gimana? Ya, ini kedudukan ya, karena beliau mendesak. Itu ada teman yang di bidang masker, ya. Iya. Dia sekarang mau digadaikan, tapi karena paling tidak cuma 2 bulan, nanti sudah 2 sesuatu gitu. Tapi sekarang udah tahu sendiri, Ya Allah. masih digadaikan, apa itu saya termasuk mendukung orang yang berbuat Astagfirullah. Iya. Ya, jadi tadi sebenarnya ada tambahan penjelasan jika memang waktu mencukupi tadi ya, itu adalah yang jual beli itu yang emas itu terutama. Jual beli emas itu tidak boleh dicicil. Kenapa? Karena itu masuk kategori barang ribawi. Barang ribawi itu bukan emas itu mengandung riba, bukan. Emas itu bisa berkembang. Makanya tidak boleh diangsur. Kalau beli emas tidak boleh diangsur. Jadi misalnya kita beli emas hari ini 10 gram misalkan, ya harus bayar sekarang. Barangnya ya harus diterima sekarang. Kita tidak boleh nunda duitnya, situ tidak boleh nunda emasnya. Kenapa? Karena saat beda hari, ini beda angka sudah. Sekarang bilang, nyempir sob, emas antam berapa sekarang? 2 juta ya? Oh, 2 juta? Belum? 2 juta ya? Padahal waktu saya pernah menghitungkan zakat tahun lalu itu masih 900 masihan, ya kan? Sekarang 2 juta, ya kan? Loh ini kan artinya kalau tertunda sampai setahun harganya berapa itu sudah? Nah, saya kan digadaikan, sekarang masih ada emasnya. ya artinya ini saya hanya mengatakan bahwasanya emas ini perlakuannya harus tidak boleh sembarangan karena dia termasuk barang yang ribawi tadi. Nah, untuk model digadaikan misalkan ya, apakah memungkinkan itu kalau dalam gadai syariah itu memang ada paketnya itu, seingat saya itu paket titipan saja. Jadi paket titipan. Jadi tidak digadaikan dalam arti dengan minjam jaminan ya. Ya, jadi akadnya apa itu? Ada. Jadi ada di dalam gadai syariah itu memungkinkan dengan model menggadaikan emas. Nah, cuman memang akadnya itu saya nggak begitu detail ya, yang seperti apa. Tapi itu sudah ada produknya dan itu memang sudah produk yang resmi. Artinya berarti sudah dikaji oleh DSN, Badan Syariah Nasional kan. Nah, kalau jenengan gadainya di mana? Nggak tahu. Oh, Ini mau digadaikan, Iya. kalau sudah laku itu terus kembalikan mas nanti. Nah, ya jadi gini, ketika kan pertanyaannya apakah saya termasuk mendukung riba, gitu kan? Nah, tadi jawabannya gitu. Ketika dia gadainya ke syariah, boten jadi kan nggak masuk kategori itu. Tapi kalau dia gadaikannya ke non syariah, masuk kategori yang mendukung nih paling tidak kan ya. Ketika tidak makanya begini, memang masalah uang itu gampang susah kan ya. Nah itu tuh masalah ini tuh. Jadi mungkin saran saya katakan, pertama jangan pastikan itu kenapa kok masih digadaikan, padahal akadnya hanya berapa bulan, itu kan? Kenapa? Karena sih mau nambah biaya apa dagangannya. Kenapa? Kan dia punya bisnis juga sih. Oh, loh, iya tapi kan akadnya ke panjenengan kan beberapa bulan kan? Kok jadi bertahun-tahun? Rumah atau tanah tapi nanti digunai tak bagus, kembalikan masnya itu paling paling 1 bulan dan 2 bulan. Ya Allah, Tapi ya, kalau tidak tahu lebih sudah mulai sebelumnya mana bukan sebentar doang sebentar maaf. ya Allah. Ayo disebabkan apa kemahalan. Siapa yang mau beli itu? Ya Allah. Atau ditukar aja ya, wis masih rapopo, omai goreng nih omai, ditukar. Jadi saran saya pertama itu dipastikan kenapa tadi. Yang kedua
dia menggadaikan di mana, gitu kan? Itu kalau itu yang nggak salah. Iya, tapi nggak syariah itu masalah. Jadi akhirnya menjadi tadi itu yang khawatirnya kena ini. Jadi sama loh, dengan misalkan punya sertifikat atau dipinjem, misalkan saudara kita pinjam aku sih nemen nih butuh duit dan itu ya. Itu punya selain kita menanyakan digaya opo, itu dijadikan dijaminkan kemana, itu perlu. Jadi karena kalau kita dia pinjam di aman bagi dia, gak aman bagi kita. Jadi saran kelas seperti itu gitu. Jadi kalau emang ini ditanyakan kenapa nggak balik-balik, itu yang pertama. Kalau perlu dijak ngomong sing enak, kenapa sih kamu nggak bisa nebus, ya kan? Jangan nebus. Kenapa nggak bisa nebus? Nek oleh untung itu kono mana, kapan bisa nebus? Gitu. Itu yang kedua, tanyakan di mananya. Kalau itu masih di tempat yang syariah, Allah alam dugaan saya masih aman buat jenengan. Tapi kalau itu bukan syariah, saran saya segera dicabut mawon, karena dosanya itu yang ketemu. Iya, jadi begini memang. Jadi ini kan ada orang itu ya. Iya. Ya Allah, hanya itu. Masya Allah. Ya. Ibu tanyakan bukti gadainya ada enggak? Dugaan saya dijual itu. Dugaan saya udah dijual. Jadi minimal tanyakan aja, bahasanya tanyakan surat gadeni ono. Kita aja sudah. Karena dugaan saya sudah dijual. Kalau dijual semakin susah kembalikan. Kenapa harga naik terus? Dulu misalkan hutang waktu jualnya masih 1 juta ya kan, 30 juta dapatnya. Sekarang kalau udah 60 juta nggak dapat 30 gram itu. Cemut-cemut sekarang dia, sehingga nggak kekejar. Makanya disitulah kemudian sampai tadi jual beli emas itu tidak boleh dianjurkan begitu, karena akan jadi kedoliman. Kalau ditunda duitnya dolim bagi si penjual, kalau ditunda barangnya dolim bagi si pembeli. Karena bergerak terus ini uang ini, makanya falas juga begitu. Falas kan tidak boleh, kecuali kalau mau ke haji, mau umroh, boleh lah tukar-tukar nah itu boleh. Tapi seperlunya kan, nggak ada niatan jadi pialang kan. Seperti itu. Jadi seperti itu, money changer kan. Jadi saran saya tanyakan Bu, 2 tadi aja paling enggak tanyakan. Kalau masih di bank di lembaga syariah, insya Allah masih aman buat jenengan secara hukum, ya. Karena jenengan tidak. Kalaupun ternyata nanti untuk di konven ya, di umum ya bagaimana, misalkan dia, kita kan tidak ada tidak ada niatan untuk seperti itu kan kita ya. Ya semoga ya kan niatnya bantu dia, bukan bantu dia untuk utang riba. Ya mungkin ibarat dosa gitu ya, mungkin ya separuh lah Bu. Dosanya separuh, nggak banyak. Apa? Kemudian saya pegang emasnya yang pinjam ya. Saya jual aja ya, boleh. Jaminan? Iya. Oh nggak boleh, jual jaminan kan nggak boleh. Misalnya kayak pelanggar perjanjian ya dari peminjamnya. Iya. Kemudian saya butuh uang ini, saya buat kartu misalnya berapa lagi, pas kebetulan saya beli duit, saya cuma megang pinjamannya orang ini. Oh iya, kalau model konven kayak begitu, jaminan bisa dijual. Kalau syariah tidak boleh. Syariah itu dijual bersama. Jadi ditawarkan, misalkan ya ada orang hutang uang, jaminannya sertifikat.
mobil, rumah. Kemudian nggak bisa nyaur, itu biasanya disampaikan ke dia, mau dibayar apa, kapan, terus dibayar pakai apa, dana cash atau kita bantukan penjual, ditawarkan di situ. Di awal akad kan tidak apa-apa. Apa itu? Tanyanya di sini tidak apa-apa juga. Di awal akad saya sekarang tidak. Kemudian saya ngomong ini, nanti saya nggak ada apa, tak ada. Itu yang nggak boleh. Yang malah yang pinjam itu yang ngomong, yang misalnya ngomong dolar nggak ngomong. Jadi begini, itu sudah rencana nggak bisa nyaur berarti kan ya? Itu rencana nggak nyaur. Begini. Belum tentu kan saya seperti itu. Iya. Saya misalnya punya uang, nggak bisa pinjam. Pinjam karena untuk misalnya ada sesuatu yang mau saya butuh cash. Iya. Tapi kemudian ini mesti ditulis di prospeknya. Kemudian waktu saya pinjam, misalnya berapa atau tidak bisa, ya wes nggak apa-apa, jualan itu dapat nanti hitungan belakang, kan banyak. Oh iya, nah hitungan belakang beda lagi itu. Maksudnya hasil jualannya tadi itu, ya. Kalau bulan hari ini, ya itu. Nah, berarti itu sama tadi, hanya membantu menjualkan saja. Itu nggak ada masalah, bantu menjualkan. Jadi beda dengan otomatis jadi dijual di lelang, itu kan beda lagi urusan itu. Mau berapapun rumahnya harganya langsung dilelang. Nah kalau yang apa, lelang ini ternyata bola-bolanya dia, ya kan, dibikin murah aja semua, kan bisa jadi. Yang kapan hari kasusnya apa itu, perusahaan apa yang menjual di media itu loh, harga sahamnya harusnya X gitu ya, karena ya di bawah tangan akhirnya yang beli bola-bola dewe, murah sekali kan sahamnya. Nah seperti itu kan, ada permainan begitu. Jadi bayangkan itu terjadi pada debitur kecil-kecil tadi yang utang dengan jaminan sertifikat rumah, itu bisa dipermainkan loh. Rumahnya harga 1 miliar, ketika dilelang bola-bolanya yang kelompok di situ 1 juta, 200 kan, dipermainkan aja, akhirnya kena separuh. Ini Bu, semoga selesai masalahnya Bu. Itu kan bisa saja begitu gitu loh. Maka dalam syariah itu membantu jualkan, artinya tawarkan, beliau jual sendiri apa kita bantu jual, sehingga beliau clear, jangan sampai dianggap jual murah tadi, dipaksa di fait accompli tadi itu. Nah begitu kira-kira ya. Makanya Islam itu memang sedetail itu ngaturnya ya. Cukup jelas ya. Jadi kalau yang masih harus dibariskan. Jadi makanya perbanyak sedekah gitu ya, semoga masyarakat kita nggak kena riba. Jadi kalau di ayat itu riba itu istilah saya di against sama pertama dengan sedekah. Maka semakin banyak sedekah dalam masyarakat, ribanya pasti akan semakin turun. Pertama. Yang kedua, di against sama zakat. Ini setara, mirip dengan ini sebenarnya. Cuman kalau zakat kadang-kadang lebih kuat lagi karena kan wajib. Yang ketiga itu dengan jual beli tadi. Maka semakin abu-abu pemahaman orang tentang jual beli, itu semakin mudah terjadi riba. Orang nggak paham, ternyata gak boleh yang ini ya. Padahal dia menganggap itu jual beli biasa. Padahal itu nggak boleh. Makanya harus cepat jelas, clear mana jual beli yang boleh, mana yang nggak boleh. Karena potensi riba itu sangat mungkin terjadi. Ini tadi emas dibikin angsuran. Menarik memang kan? Menarik itu kan? Iya kalau untung, kalau rugi jadi kedoliman, maka tidak boleh. Hari itu ya hari itu. Nah, gitu. Maka ya semoga Allah menyelamatkan kita ya. Baik, demikian kita alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.